Ya lebih enak begitu, jadi nggak ini kerekam semua kan, jadi ini, jadi apa-apa yang ini nggak ada kelewatan. Nanti pertama yang anak ajarkan tata cara penulisannya dulu ya. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita nulis huruf alif. Alif itu ini menebalkan ya. Contohnya di sini 20% seperti buku PTQ kita ya. Kita tebalkan. Alif itu seperti ini. Miring ya. Dia miring, jangan lurus. Miring. Satu aja dia dari atas ke bawah. Jadi nanti ke anak-anaknya dilihat. Biasanya anak-anak dari bawah ke atas, tidak boleh. Dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk huruf ba, 2 tarikan, 1 gitu. Ini 1 nih, baru tarik 2. Gitu. Baru titik. Ketika ngasih titik baru dibaca, ba. Ya. Oke, dan ini dia miring. Lihat. Ada miring, 1 titik di sini. Artinya apa? Tidak boleh lurus seperti ini. Nggak boleh lurus. Harus ada titik. Ya. Jadi untuk anak-anak huruf ba itu 2 tarikan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ba 1 seperti ini. Ini 1. Keduanya 1. Yang tadi ini baru 2 tarik. Gitu ya. 1, 2 tarik. Gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk huruf ba. Saya ambil dulu ya. Oke. Kita lanjut. Begitu juga huruf ta, 2 tarikan sama. Ya, untuk huruf ta, 2 tarikan. 1 seperti ini. 1 ya, baru 2. 1, 2. Nah, huruf ta itu di atas dia. 1, 2. Di atas ya. Bukan di sini, apalagi di dalam, bukan. Dan titiknya kanan kiri. Nah, bukan. Kalau kita kan kiri kanan gitu kan, nggak boleh. Kanan kiri, gitu. Jadi kanan kiri. Jadi 2 tarikan dia. Nah, sedangkan huruf sa tetap 2 tarikan. 1, gitu ya, baru 2. 1, 2. Dari atas, kanan, kiri. Itu huruf sa. Oke. Coba Anda mau lihat antum nulis. Di sini Ustaz? Di situ boleh, di sini boleh, terserah. Ini untuk buat antum tuh. Terserah. Ya, 2 tarikan gitu ya. Dua tarikannya dipraktekkan. 1 seperti ini, 2 seperti ini gitu. Ya, supaya ada kejelasan. Ya, betul dia. Kalau itu betul. Jadi kalau dia ada garis, seperti ini garisnya ya, betul ya. Ini garisnya. Jadi dia di atas garis, betul. Ya. Nah, untuk huruf jim atau ha atau ho, dia kira-kira berapa tarikan? Pasang nih. 3 tarikan. Iya. 2 tarikan. 2 tarikan. 2 tarikan, ya. 2 tarikan. 1 seperti ini. 2 tarik di sini. Nah, ya. Ini harus lebih panjang buntutnya. Dan kepalanya harus sama dengan badannya. Kayak gitu.
dua tarikan ya. Jadi satu yang ini badannya, kepalanya, kedua baru badannya. Dua tarikan. Nah, ketika ngasih titik baru dibaca. Misal titik sini jim, titik sini ho. Kayak gitu. Ya. Jadi baru dikasih titik. Dua tarikan. Coba antum buat dua tarikannya. Satu kepalanya dulu. Oke. Nah, ini terlalu jauh. Oh. Oke, coba yang bagusnya gimana? Coba bagusnya. Oke. Belum pas ya? Iya. Nah, kalau itu di sini ininya ya, garisnya ya. Garis buku. Kepalanya ada di atas. Oh. Badannya ada di bawah. Nah, begitu ya. Tapi jangan terlalu nukik. Terlalu nukik itu dalam ilmu grafologinya berbahaya. Gitu. Wah. Ya, jadi gitu. Kebaca, ya. Iya, bisa kebaca. Ya. Gitu. Paham ya? Oke. Ini buat antum nih sebenarnya. Antum nggak ada pensil ya? Pakai pensil harusnya. Tunggu, anak kasih pensil. Nah, coba antum kerjakan di sini boleh. Mana tadi huruf? Dari huruf alif, huruf ba, buka. Nah, ini kan, ini di atas. Ini juga kan. Nah, antum boleh coba huruf ba. Nah, huruf ba ini juga. Oke, nah, antum tulis sini. Ba, ta, sa. Coba. Ya. Oke. Oh iya, betul. Oke. Nah, atas, kanan, kiri. Nah, kayak gitu ya. Alhamdulillah. Coba sekali lagi. Kita cepat aja. Oke. Nah, 1, 2. Nah. Ya, kiri kanan antum dulu. Biasa. Iya. Lawan kiri kanan. Masih biasa. Iya, kebiasaan ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang huruf ini. Iya. Nah, huruf H ya. Oke, coba antum tulis di sini. Jim, A, Ho. Coba aja. Jim, A, Ho. Nah, alhamdulillah itu udah baikan tuh. Oke. Nah, gitu. Jadi, lanjut Jim, A, Ho. Ya. Jadi anak-anak harus mempraktekkan apa yang kita tulis. Oke, bikin kepalanya dulu, bikin anak-anak ya. Sebelum kita belajar untuk langsung untuk membaca maupun menulis. Jadi kita lihat dulu nih, kurikulumnya kita mau belajar apa nih? Oh, huruf misalnya huruf ba. Oh, seperti ini anak-anak dipraktekin dulu. Baru nanti setelah anak-anak udah mampu, oke, baru kita adakan untuk mereka membaca gitu ya. Jadi, siap. Nah, dan yang kedua jangan lupa karena di buku kita BTQ itu hanya menebalkan, jadi anak-anak harus tetap punya buku tulis. Ya, untuk tulisan lepasnya. Gitu. Kan sudah nih, ikutin itunya kolode lainnya nih. Oke, ngikutin garis. Sekarang tulis lepas gimana? Gitu. Ya kan? Baik, jadi kayak gitu ya. Kita lanjut. Untuk huruf ininya selesai. Nah, jadi ketika pembaca itu harus dikasih titik baru dikasih bacaannya. Nah, kalau huruf dal itu 2 tarikan. Ya, ini 1 gitu ya. Ini 2. Gitu. Ini 2-nya nih. Nah, ini agak miring dia. Miring sekali gini. Miring. Ya. Nanti kita belajar kapan dia tegak. Nanti kita belajar. Ada dia tegak. Nah, ini agak lebih, buntutnya agak lebih panjang dibandingkan kepalanya. Coba antum harus dalnya. Oke. Bisa ya? Nggak ketemu ya? Belum ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Iya. Oke ya. Siap. Nah, sekarang huruf ro. Antum ro gimana ro? Coba antum tulis huruf ro.
Boleh di situ, boleh. Nah, boleh di sini nih. Apa ada nih? Nah, ini rok ya. Oke. Nah, ini rok. Dua tarikan. Satu, iya. Oke. Alhamdulillah. Nah, kayak gitu rok. Alhamdulillah. Ya. Ini rok. Rok itu kepalanya di atas ya. Ini satu, itu ya. Itu dua. Gitu ya. Kepalanya di atas. Buntutnya di bawah. Kepala di atas, buntutnya di bawah. Rok itu seperti itu. Oke, ya. Jadi dikasih tahu juga untuk anak-anak ini rubdalnya boleh ini di sini ya, rubdal di atas garis. Kalau huruf ro itunya di bawah garis buntutnya. Huruf zai juga sama. Sekarang huruf sin. Zai juga sama ya, huruf ro ya. Sin itu untuk 5 tarikan ya, untuk kelas 3, 4, 5. 1 itu ya. 2 3. Nah, gitu. 4 5. Tuh, 2 3 4 5. Jadi begitu. Ini perubahan-perubahan anak-anak. Jadi anak-anak asik. Enggak. Jadi kaidahnya apa gitu, langsung gitu ya, gimana kaidahnya. Nah, kayak gitu. Ini dia metodenya. Ya. Oke, coba antum nulis boleh, perubahannya boleh dulu, serah. Belajar. Kepalanya rata ya, kepalanya rata ya. Rata, ada gigi-giginya rata. Yang ini agak ke bawah, nggak sama. Nggak boleh terlalu sama. Dari awal gitu. Susah menulis itu, ya. Iya. Gitu. Jadi ketika Al-Quran itu ditulis, ilmunya detail. Gitu. Anak-anak tuh, walaupun menebalkan, anak-anak diajarkan. Nah, tugas untuk menebalkan itu supaya anak-anak satu tidak lari. Jadi ketika ini sudah ditebalkan, sudah ada sekitar 20%, ketika ditebalkan tidak boleh keluar garis. Garis yang bisa di sini. Kan misalnya nebalin nih, Iya. nah ini nggak boleh keluar garis. Misalnya itu nebelin, coba tebelin salah satunya. Iya, tebelin. Nah, pas kan? Gitu. Nah, ketika nebelin juga anak-anak diajarin. 1 tebelin, 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Jadi gitu anak-anak. Fokus jadinya. Gitu. Sama kan 1 2. Iya, kayak gitu kan. Pertama anak-anak diajarin kayak gini dulu, baru nanti ayo tebelin, nggak langsung anak-anak. Jadi dapat ilmunya, kaidahnya dapat. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, dan tidak boleh keluar garis. Keluar garis, yang keluar garis hapus. Nggak boleh. Pakai pensil 2B. Kayak gitu, itu bertahan bisa 10 tahun. Jadi anak-anak kalau dia nanti udah nulis juz amma, juz 29 dan lain sebagainya, itu bisa bertahan 10 tahun, nggak bakal pudar. Gitu. Ya, kalau pensil lain 2 tahun udah pudar, 3 tahun udah pudar. Gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya. Nah, begitu juga huruf sinnya ya, sa-nya ya. Ya, sin, sa-nya sama atas, bawah, kanan, kiri, sama itu. Ya, oke, itu sama. Nah, sekarang sudah nih bentuknya.
Mendingan Ustaz. Hah, mendingan ya? Mendingan. Iya, alhamdulillah Iya, kan? mendingan. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, ini detail, kita belajar detail. Belajar fokus, makanya ada 20 ini. Ketika orang, ini minimal ya, ketika seseorang menulis follow the line, akan membangun 20 karakter. Ini nih. Suci, fokus. Kenapa? Karena anak-anak sebelum nulis harus dalam keadaan suci. Terus dia fokus, konsentrasi, konsisten tadi gitu, nggak boleh keluar garis, belajar konsisten, gitu. Kalau ya, terus ada kemandirian, nggak boleh nulisnya di rumah, di sini biar bisa terpantau. Kalau di rumah nanti siapa yang nulis kita nggak tahu, gitu kan? Ngawas diri, itu dia. Aduh, hati-hati ya, jangan sampai keluar garis juga, gitu. Ikutin kaidahnya, jujur. Walaupun ustadznya nggak ngeliat, lima tarikan ya, dia gitu nggak boleh, harus jujur, ditanamkan tuh rasa jujur dan lain sebagainya. Nah nanti anak-anak terakhir itu cerdas. Jadi ada testimoni MTSN 29 waktu itu di daerah Cipayung, itu ranking 30 Pak Sani, dari murid 30. Terakhir. Ya kan? Tapi ibunya nggak marah terutama. Ketemu sama saya, Ustadz anak saya begini Ustadz, ya udah nih nulis, saya bilang. Kita pandu kan. Akhirnya dalam waktu 6 bulan, tapi dalam 4 bulan udah kelihatan tuh karakternya, akademiknya tembus dari ranking 10. 10 besar. 10 besar. Dari 30 ke 10 coba. Akhirnya, ya kenapa? Cerdas sudah pasti, anak-anak nulis Quran itu udah cerdas. Teliti, gitu. Nanti antum kelihatan teliti atau enggak, nanti kita praktekkan. Ya, kelihatan antum termasuk orang teliti atau tidak. Itu dari menulis juga, ya. Iya, siap. Nah, kami di Pondok Pesantren Mustafawiyah itu salah satu kita didik ustadz-ustadz di sana, para asatidnya ya, langsung anak yang training. Itu mereka akhirnya apa? Untuk menerima karyawan dan menerima para asatid untuk jadi pengajar di sana, salah satunya penerimaannya adalah menebalkan tulisan Al-Quran, baru dibacakan karakternya. Ketahuan, sampai dia munafik atau tidak ketahuan. Anda kan belum lihat di situnya ya, ada itunya, metode penelitian tersendiri. Jadi takut ini. Ini secara umum aja, yang tadi secara umum aja. Kalau detail ada, ya jadi kayak gitu. Ya, jadi misalnya Anda waktu itu di sekolah ini, sekolah SMK yang dekat Jalan Ratna, itu ada tuh Bistek. Itu langsung dipindahin setelah mereka nulis, pindahin. Antum nggak cocok di bagian administrasi. Bener Ustadz, dia cerita. Sebenarnya nggak cocok, gini, tapi dipaksa sama yayasan. Kalau saya nggak ambil, saya takut dipecat, gitu. Jadi tersiksa dia. Orang-orang yang expert di bidang yang ngerjain 1 hari jadi, dia sampai 2 pekan. Baru jadi laporannya. Antum nggak cocok bagian kurikulum, antum nggak cocok bagian humas. Langsung Anda dipanggil sama yayasannya. Diskusi, akhirnya dirombak tuh. Dirombak. Siapa yang cocok di sini, siapa yang cocok? Ya kita lihat dari tulisannya. Akhirnya sekarang berjalan baik. Begitu. Jadi ketahuan dari tulisannya. Ya. Nah, ini kaidah-kaidahnya. Kayak gitu ya. Kalau ini dijalankan dengan baik, insya Allah anak itu karakternya bagus, hafalannya kuat. Cepat juga tadi. Cepat, sangat cepat. Asal istiqomah yang Anda bilang tadi. Ya, kayak gitu. Ini kita sudah presentasi di depan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama, Hikmat Hakim tertarik sekali. Ya sudah dijadikan kurikulum untuk di bawah madrasah aliyah negeri. Baik itu Iktiria, Sanawiyah, dan aliyah. Itu roksok itu. Gitu ya. Jadi kisahnya tuh seperti itu. Nah ini dia Hikmat Hakimnya nulis. Ya udah juga kaget, mau dibacain karakternya ngeri juga dia. Anda udah tahu karakternya seperti apa, tapi kita diam aja. Gitu, nggak mau. Anda juga jangan videoin kalau kita bacain karakter. Ngomong kalau gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ini tujuannya juga nanti kita kalau mau berbisnis itu ketahuan, ini teman bisnis nggak bisa pakai teman bisnis. Jadi minimalisir untuk kita dicurangi oleh orang lain. Gitu, apalagi untuk jodoh. Banyak orang sini datang, Ustaz, saya bacain dong karakter ini nih, pasangan hidup saya cocok nggak? Gitu. Itu ada yang sudah nikah, nggak cocok, kamu udah punya anak, gua gimana aku bilang nggak cocok? Ya udah. Tapi itu bukan termasuk ramalan tadi ya? Enggak dong, kan otak nulis. Ya kan, ada media dan ada ilmunya. Dan di ilmu kita ini dipakai di kepolisian untuk kejahatan.
Ya kemarin terjadi yang di daerah Depok apa, mana tuh Jakarta apa tuh, yang anaknya diperkosa sama pamannya sendiri, akhirnya dia ngebunuh anak kecil itu yang dimasuk ke dalam bak. Iya. Nah itu dari tulisan, ketahuan kan? Oh, yang coret itu ya. Nah itu dari tulisan, grafologi namanya. Gitu, bukan ramalan. Polisi make, polisi kita ngajarin. Gitu, namanya grafologi kriminal. Gitu, ya. Nah kalau saya pakainya grafologi Islami. Mengenai tangan untuk mana sendiri, potensi kecerdasan, mengembangkan karir dan terapi perubahan. Penyakit juga ketahuan. Saya punya murid istri dari gubernur Aceh. Wah itu parah tulisannya, banyak permasalahan hidupnya. Gitu. Itu kita terapi dari tulisan. Alhamdulillah sekarang banyak perubahan dari tulisan. Ya. Nah ini maka ini nggak pernah bohong. Antum berapa murid pernah ngajar? Tidak ada satupun tulisannya sama. Pernah lihat nggak? Nggak ada yang sama. Coba deh. Iya. Jangankan itu, antum punya keluarga, misalnya punya saudara 5, tulisannya pasti berbeda. Pasti, padahal satu rahim, pasti tulisannya berbeda. Tanda tangan mungkin ada yang sama bentuknya, tapi tulisan enggak. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi untuk menghafal itu, anak-anak ya suruh menulis dan menghafal. Suruh menulis dan menghafal. Ayo tulis. Ayo hafal. Jadi anak-anak tulis. Misalnya Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Siapa yang nulis besar? Nulis. Mereka terbiasa. Tulis. Tapi jangan tetap menggunakan kaidah yang sudah diajarkan. Betul. Nanti tata cara tulis bersambung kita ajarin. Gitu ya. Ini kan baru tulisan satu-satunya ya. Oke. Nah, untuk huruf short sama. 1 ini dulu. Gitu ya. 2 ini 1, ini 2. Nah, begini dia. Nah. Oke, 3. 1, 2, 3. Nah, orang-orang yang nulisnya langsung ketahuan. Dia langsung tuh, nggak pakai metode ini ketahuan. Gitu, ya. Sangat ketahuan. 4. Baru jadi. 1, 2, 3, 4. Putus. 5-nya di sini deh. Kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi. Gitu. Ya. Jadi kelihatan tarikan-tarikannya. Ini penggambaran karakter kita ya. Alhamdulillah ya. Kalau belajar ini bisa jadi baik gitu. Sangat ya. Tapi kalau ini kan bentuknya sudah langsung nih. Mana? Ya seperti Nih. ini. Oh iya, nanti seperti ini kan bukan yang mau ditebelin nih. Nanti yang tebelin ada. Ini itunya aja, tata caranya aja. Gitu. Oh, gitu ya. Kenapa nanti short ini ada buntutnya? Nanti kita ajarin. Kenapa? Kapan short nggak punya buntut? Kita ajarin. Gitu. Ada ilmunya ya. Oke, jadi kayak gini. Coba antum tulis shortnya 5 tarikan. Nah, tulis tahu tuh. Mbak, berapa tarikan? 2 tarikan. Short 5 tarikan. Harus tahu. Gitu. Alhamdulillah. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Oke, tarik-tarikannya baik. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan huruf dot atau do itu sama kepalanya short atau dot kan? Nah, kayak gini nih. Ini berarti berapa tarikan kira-kira? So. Do. To atau jo? To atau do? 4. 5. Iya kan? Kan 1 baris. Ya. Ini udah berapa nih? 3 kan? Iya. Baru aksesorisnya 4, Oh. 5. Gitu. Ya. Harus pakai aksesoris. Nggak pakai aksesoris salah. Bu, coba di Quran ada nggak pakai aksesoris? Semuanya pakai aksesoris. Betul. Nggak pakai aksesoris salah Qurannya. Karena kita nulis sesuai dengan kaidah Quran. Gitu. Jadi 5 dia. Sama ini kan kita dengan 2 kali tarikan. 2 tarikan. Jadi set gitu. Nggak boleh. Nah, itu yang disebut dengan disiplin tadi. Nah, disiplin dong, gitu ya. Nah, ini kalau anak udah disiplin dengan Quran, apalagi yang lain, gitu loh maksudnya. Ya, oke, paham ya? Nah, ini silakan ditulis itunya. Ini kan sudah ada nih 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini salah cetak ya. Ini 3 harusnya nih.
Oh, ini 3, tiga. baru ke ini 5 ya. Oke, itu salah kasih nomor. Oh, ini harus ada atau seperti apa, Ustaz? Harus ada ininya, Ada kelebihannya. Ya, harus ada. Ya. Dan dia ada yang nempel, ada yang tidak nempel, silakan aja. Ya. Untuk ininya kalau ya, ada yang nempel, ada yang tidak nempel. Oke, paham ya? Nah, sekarang ain, berapa tarikan ain? Lihat di situ. Ini 5 ya. Ini 3 aksesorisnya, baru aksesoris 4, baru ini 5. Ini kayaknya 3 sih, Pak. Ain 3, betul. Oh iya, betul. Ya, betul, ain 3. Tadi tebak-tebakan dulu tadi. Iya, betul. Nah, ini ilmu baru. Artinya ilmu baru itu kenapa? Karena sedikit sekali orang memahami huruf-huruf hijaiyah. Betul, Ustaz. Ini ada Betul. baru belajar juga ini saya. Iya. Nah, tulisan kita harus baik di depan murid. Itu kan? Harusnya seperti itu. Kaidahnya jangan sampai salah di depan murid. Oke, huruf ain. Ain itu tadi 3 tarikan ya. Betul. Oke, 1 seperti ini. Ya. 2, 1, dia boleh atas ke bawah, 2. Gitu ya. Nggak langsung dihabisin, 2 begini. 3, 1, 2, gitu kan? Iya. Baru ngambil dari sini. Gitu. Tadi tebakan aneh mah 1, 2, 3. Kalau begitu, dia tidak akan lancip begini. Ini lancip. Huruf ain itu pasti lancip. Ada sambungannya. Dan itu tidak melengkung ke atas. Tidak melengkung ke atas. Gitu. Dan ini lihat di sini ini lebih pendek. Yang ini kedua, mulut yang ke bawah lebih pendek. Ini buntutnya lebih panjang. Itulah huruf ain. Coba antum. Mulai dari atas ke bawah. 1, iya, sedikit aja. Terus ke bawahnya, mulutnya. 2, iya, tarik. Nah, oke, ulangi lagi coba. 1, iya, 2. Nah, kelebihan itu antum. Oh iya. Harusnya pendek, keduanya pendek. Nah, kan grogi. 2. Nah, harusnya pendek aja. Oke, harusnya pendek ya. Ini kan pendek nih. Ini harusnya pendek nih. Ini panjangan ini. Oh. Ya. Kayak gitu. Oh, dari sini panjangnya. Nah, betul dari situ panjangnya. Nah, kayak gitu. Ya. Ya kan? Ain. Nah, sama seperti goin. Oke. Nah. Nah, mudah-mudahan antum nanti praktek sama teman-teman berhasil, jangan sampai grogi. Iya. Grogi, waduh, ngajarinnya nggak sesuai, aduh, gimana nanti kan gitu, pertanggungjawaban, iya kan? Karena pertanggungjawaban antum ini, keilmuannya, bener nggak? Ini yang ngajar Ustaz Rapat yang salah atau Pak Saninya nih, kok begini kan gitu. Saya setahun di sini tadi kayaknya. Oke, ya paham ya. Oke, nah kalau dia dua tarikan, dia nggak bakal ininya lancip. Nih, 1 nggak bakal lancip, pasti dia cembung. Betul. Dan itu kesalahan. Oh, iya. Gitu, ya. Dan itu pasti kesalahan. Nah, ya. Oke. Siap. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian huruf ain, roin sama seperti ain ya. Huruf fa. Fa 2 tarikan ya. Oke, badannya badan ba. Ba ya. Ini dia 1 tarik baru. Ya, 1 dia miring ya. 2. Gitu. Badannya badan ba. Badannya badan ba. Kalau Mbak tadi 2 tarikan kan? Hah? Kalau Mbak tadi kan 2 tarikan. Tarikan juga. Itu 1 tarikan berarti. Kalau ya ininya 1 tarikan. Gitu ya. Jadi bukan 3 tarikan ya. Langsung dia. Huruf fa itu begitu. Nah, sedangkan huruf qaf, nah sedangkan huruf fa dulu. Mudah-mudahan antum ngajarinnya pas gitu. Nanti kan antum yang training mereka kan? Betul, Ustaz. Betul kan? Iya. Oke.
Itu bulatnya bebas atau Enggak, lonjong dia kan lonjong. lonjong atas? Lonjong ke atas, bukan bulat. Lonjong ke atas, bukan bulat. Nah ini kan lonjong ke atas. Nah, hati ya, dia lonjong ke atas. Nah kayak gitu. Nah untuk huruf kof badannya huruf nun. Huruf kof badannya huruf nun, maka dia di bawah sama dia ininya. Ini satu, tapi dia ngambil sini kof. Nah gitu dia kof itu ya. Satu, gitu, dua. Nah gitu, satu, dua. Maka dia di bawah. Kaidahnya selalu dari kanan tadi. Iya dari kanan ya, selalu dari kanan. Gitu.